2 minggu telah berlalu, akhirnya muncul juga chapter terbaru. Sebagai pengobat rindu, para pemuda dan pemudi yang dilanda candu, manga yang katanya nomor 1, One Piece. Oke, kali ini Oda memberi judul manga One Piece chapter 980 dengan 2 kata singkat, fighting music atau musik pertempuran. Yap, tepat seperti judulnya, memang inti cerita kali ini berporos pada sebuah irama musik yang menciptakan serangan-serangan mematikan, yang mana hal tersebut dibuat oleh seseorang yang sangat misterius, baik perannya, kekuatannya, bahkan buah iblis yang ia miliki. Dialah Scratchman Apu, salah satu dari 12 generasi terburuk dan 11 supernova yang seangkatan dengan kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Leo, pembahasan kali ini dimulai dengan lanjutan cover chapter yang kembali membahas bajak laut Fire Tank. Sepertinya makin panjang aja nih cover story. Di cover story kali ini ditampilkan Lola sang ratu katakan cinta atau sang pelamar sejati sedang mencoba melamar Gotti yang merupakan salah satu guru dari Capone Gangbang. I like you, marry me. Apakah Lola akan mengikuti jejak Wavy Five yang akhirnya menemukan pasangan hidupnya? Menarik. Jika di cover story sebelumnya kita dikejutkan dengan kemunculan sesosok pria yang nampaknya adalah Fawn, yang merupakan ayah biologis dari Chippon dan Lola. Kayaknya roman-romannya semua ini sudah diatur sama Oda Sensei. Pas kan kalau Lola mau nikah, ayahnya ada sebagai wali nikahnya. Kalau kata Kuri atau yang lainnya, ntar nggak sah karena mereka hanya saudara laki-laki seibu. Maaf, hanya intermezzo. Menarik untuk kita tunggu bersama. Sangat cocok memang jika Dressrosa menjadi tempat pertemuan dan pernikahan. Kalau memang itu terjadi, tentunya sangat cocok mengingat Dressrosa adalah sebuah kota yang disebut dengan negeri cinta, kesenangan, dan mainan. Masuk ke dalam cerita chapter kali ini, setelah di panel akhir chapter sebelumnya, kita melihat Luffy yang bersiap mengamuk di tengah-tengah pesta dan juga merupakan markas dari musuh. Akhirnya kejadian atau terjadi juga. Nggak tanggung-tanggung, salam pembuka Luffy langsung Gear Third dilapisi Koka Buso Sokuhaki. Awalnya bingung juga ngapain Luffy harus ngeluarin salah satu jurus yang sempat nonjok kepala Kaido ketika dalam mode naganya. Padahal musuhnya cuma para kroco-kroco bajak laut buas Kaido. Kenapa sih dia nggak ngeluarin Hausakuhaki aja? Itulah beberapa pertanyaan yang muncul saat pertama kali melihat beberapa potongan spoiler yang keluar sebelumnya. Namun, setelah membaca secara utuh, akhirnya aku mengerti apa yang sedang Luffy rasakan saat situasi tersebut. Situasi tersebut membuat Luffy tidak tenang, atau bisa kita katakan emosinya sudah diubun-ubun. Mungkin yang bisa Luffy ingat langsung hanya mengepalkan tangannya, kemudian menghujamkan tinju Gear Third dilapisi Buso Sokuhaki. Ketika dia mendengar kata-kata yang tak termaafkan keluar dari kerumunan para kroco-kroco bajak laut buas Kaido yang sedang berpesta. Bagaimana tidak, orang-orang yang gak ada akhlak ini menyia-nyiakan makanan. Sementara banyak penduduk negeri Wano Kuni yang kelaparan, sampai ada yang ingin bunuh diri karena saking laparnya. Terutama ketika dalam pikirannya, Luffy mengingat seorang anak kecil, bisa kita sebut Otama, yang kesulitan mendapatkan makanan. Untuk dapat semangkuk nasi saja, dia harus membuat begitu banyak anyaman bambu. Bahkan untuk mendapat makanan yang layak untuk dimakan, anak kecil tersebut harus menunggu saat hari ulang tahunnya. Sementara di tempatnya berada saat ini, atau tepat di hadapannya, orang-orang yang gak ada akhlak malah berpesta pora, bahkan sampai membuang-buang makanan. Sungguh pemandangan yang tidak asik tentunya bagi kita, apalagi bagi Luffy. Luffy memecah suasana pesta dengan sebuah tinju raksasa berlapis Buso Sokuhaki. Semua orang kaget dan melihat ke arah sumber keributan yang sedang terjadi, termasuk juga Queen yang ada di atas panggung yang sedang memandu pesta. Ada yang berkelahi. Ya, sepertinya seru, ucap mereka yang tidak menyadari jika yang membuat keributan adalah seorang penyusup
yang sedang menyamar. Kemudian cerita bergeser ke kelompok Eustace Kapten Kidd yang lebih dahulu bergerak menyusup. Mereka juga terhenti karena mendengar kemudian melihat aksi yang dilakukan Luffy. "Kapten, lihat," ujar salah satu kru Kidd. Kemudian sang kapten berkata, "Topi jerami, apa yang dipikirkan si bodoh itu?" Padahal penyamaran ini bisa membawa kita ke aula perjamuan, ujar salah satu kru Kapten Kidd. "Tinggal saja dia, justru dia malah membuat tugas kita jadi semakin mudah," ujar Eustace Kapten Kidd. Tepat seperti yang Kidd katakan, saat ini aksi yang Luffy lakukan memang mempermudah mereka untuk menyusup ke tempat yang ingin mereka tuju. Karena semua orang tentu akan berfokus pada keributan yang terjadi, yang mana hal tersebut tentu saja bersumber dari sang baka Sencho Monkey D. Luffy. Memang benar-benar Luffy ini niatnya mau mencegah Kidd mengacaukan rencana yang sudah dibuat, malah dia yang jadi sumber masalah. Luffy. Berlanjut ke panel selanjutnya, belum selesai satu masalah yang disebabkan oleh Luffy, keributan kembali terjadi. Kali ini datang dari sang pendekar 3 pedang yang katanya wakil kapten oleh para pemujanya. Benar-benar, memang sudah kaptennya biang rusuh. Datang lagi satu krunya yang 11-12 kelakuannya dengan sang kapten, yang memang sejak awal mengejar Luffy untuk mencegahnya berbuat sesuatu dan menciptakan keributan yang bisa mengacaukan penyerangan atau lebih tepatnya penyusupan serta rencana yang telah dibuat. Namun sudah tahulah, ya seperti itulah mereka. Tunggu dulu Leo, ada yang aneh di sini. Orang ini, atau boleh kusebut Roronoa-Zoro atau si kepala lumut, kok nggak tersesat ya dalam perjalanannya? Ajaib memang. Padahal biasanya nih, jalan lurus aja dia bisa tersesat loh. Apa ini karena bau sake dari orang-orang yang sedang berpesta? Kita tahu penciuman Zoro sangat hebat dalam hal mengetahui aroma sake, seperti yang sudah ia tunjukkan saat mereka memasuki pulau Onigashima. Apakah aroma sake yang menuntunnya hingga Zoro tidak tersesat dan bisa tiba ke tempat di mana Luffy berada? Bisa jadi sih. Baik, kembali ke dalam cerita. Tiba-tiba saja sebuah bangunan atau sebuah aula pertunjukan dibuat terbelah, yang menyebabkan orang-orang yang ada di dalam dan di atas bangunan tersebut kalang kabut dan berjatuhan akibat bangunan yang terbelah tersebut. Karena kejadian tersebut, Eustace Kapten Kidd sampai kaget dibuatnya. Dan kemudian Killer tertawa menyaksikan seorang pria dengan 2 pedang di tangannya dan sebuah lagi masih tergantung di pinggangnya, berdiri mencolok di atas bangunan yang sudah terbelah. Konyol sekali. Kemudian orang tersebut berkata, "Konyol sekali. Kau suka sekali memancing keributan ya? Kudengar ada yang berkelahi, jadi aku buru-buru ke sini. Dan lihat apa yang kutemukan," ujar pria tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Roronoa-Zoro. Lalu dia kembali berteriak ke arah Luffy, "Kau sudah mengacaukan semuanya. Kenapa kau tidak pernah bisa menyelinap diam-diam tanpa memancing keributan?" Memang Bakayaro, gak sadar apa dia juga sama. Dikiranya ngebelah aula atau bangunan, kemudian teriak-teriak di tengah orang banyak itu bukan sebuah keributan apa? Mungkin itulah gambaran dari ekspresi yang Kidd tunjukkan. Bakayaro. Oh iya Leo, sebelum membahas lebih lanjut, sedikit mengulas tebasan yang Zoro lakukan. Nampaknya dia kembali menggunakan pedang peninggalan Oden, yaitu Enma. Dan nampaknya Enma sudah akrab tuh sama Zoro. Terlihat tangannya nggak kering saat berhasil menebas bangunan atau aula menjadi 2, seperti yang pernah terjadi saat Zoro menebas ujung pulau di desa Amigasa. Menarik nih jika benar Zoro sudah berhasil menjadikan Enma bagian dari dirinya. Sedikit membahas tentang Enma dan Zoro. Jadi seperti ini. Pedang sama halnya dengan objek benda mati lainnya, tak memiliki ego maupun keinginan. Namun Enma tampaknya adalah sebuah pengecualian. Di chapter 955, kita menyaksikan bagaimana Enma seolah merupakan makhluk hidup yang memiliki ego dan keinginannya sendiri.
Ia bukan lagi bisa dikatakan objek yang bersifat pasif. Ia aktif, reaktif, bahkan di titik bisa disebut liar dan buas. Leo. Tak ada ungkapan yang lebih baik untuk mendeskripsikan Enma selain jika ia adalah hewan buas berwujud pedang atau katana. Pedang Enma memiliki kemampuan yang unik, atau bisa kukatakan karakter yang unik. Ia adalah pedang yang haus akan kekuatan, sehingga ia menjadi begitu aktif saat digunakan. Kemampuannya menyerap haki dan energi kehidupan yang bahkan lebih besar dari yang penggunanya ingin alirkan, lantas dikonversikan menjadi tebasan dengan daya destruktif yang masif, meski dengan sebuah ayunan ringan. Seolah mengatakan pada setiap penggunanya, tak masalah jika kalian harus mati, selama kalian bisa memotong apa yang ingin kalian potong, maka berilah aku semua kekuatanmu. Leo. Di tangan Oden, Enma belum berada di level menjadi pedang hitam. Itu adalah ucapan Tenguyama Hitetsu pada chapter 955. Di tangan Oden, Enma tak akan pernah menjadi pedang hitam, meskipun jika ia masih hidup sampai sekarang. Meskipun Oden terlihat memiliki segala hal yang dimiliki seseorang yang disebut samurai hebat, dan Oden memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat pedang menjadi pedang hitam, namun pedang tersebut bukanlah Enma. Leo. Alasannya begini. Menyatu berbeda dengan menjinakkan atau menaklukkan. Menaklukkan atau menjinakkan tak memerlukan niat kedua belah pihak. Asalkan satu pihak lebih dominan, ia bisa menaklukkan atau menjinakkan pihak lainnya, suka atau tidak suka. Namun hal tersebut berbeda dengan makna menyatu. Menyatu membutuhkan keinginan dari kedua belah pihak. Di tangan Oden, Enma seolah tak lebih dari hewan buas yang dikekang oleh majikannya, dan Oden yang memegang tali kekang tersebut. Jadi bagaimana caranya membuat Enma dapat menyatu dengan penggunanya? Tidakkah kau berpikir mencari seseorang yang seperti Enma? Seseorang yang bagaikan hewan buas dan haus akan pertarungan. Jadi siapa orang tersebut? Yes, tepat sekali. Orang tersebut adalah Roro Noa Zoro. Pada chapter 680, seorang pria berkata, "Apakah kau bisa menjamin seekor hewan buas tak akan pernah menggigit majikannya?" Tak akan pernah, bukan? Dan pria tersebut adalah Roro Noa Zoro yang merupakan calon pendekar pedang terbaik di dunia. Ia menggambarkan dirinya memiliki sifat seekor hewan buas yang ada di dalam dirinya. Hewan buas yang tak pernah ingin dijinakkan dan haus akan kekuatan. Dan ia akan jadi partner sempurna dengan Enma. Di tangan Zoro, Enma tak akan ditaklukkan ataupun dikekang. Enma akan diizinkan mengaum sekeras-kerasnya. Bagi kedua pihak yang memiliki sifat serupa, saling memahami untuk kemudian menyatukan kedua keinginan bukan hal yang terlampau sulit. Di saat itulah, Enma sang hewan buas akan menunjukkan taring dan cakar tertajamnya, atau bisa saja naik level atau menjadi sebuah pedang hitam. Kembali ke dalam cerita, Luffy berkata kepada Zoro bahwa ia mengamuk dan membuat kekacauan disebabkan karena mereka yang memulai mencari masalah duluan. Mereka membuang-buang makanan, lebih tepatnya mereka membuang Oshiruko atau sup kacang merah. Kemudian Zoro menanggapi pernyataan Luffy, "Oshiruko? Berarti kita harus menebas mereka tanpa ampun," ujarnya dengan ekspresi yang kesal. Nampaknya pemikiran serta pandangan Luffy dan Zoro sudah sama kepada orang-orang yang gak ada akhlak atau para penjajah yang ada di negeri Wano Kuni yang saat ini ada di hadapan mereka. Sama seperti Luffy, Zoro juga tentunya sudah mengetahui dan merasa prihatin dengan kondisi warga Wano Kuni saat dalam petualangannya bersama Tonuyasu atau mantan daimyo Hakumai, Shimotsuki Yasui, ketika dia tersesat hingga akhirnya tiba di kota Ebisu yang merupakan salah satu kota dengan penduduk miskin. Zoro akhirnya mengetahui sebenarnya wajah dari negeri Wano Kuni.
Memang layak sih mereka diberi pelajaran, termasuk nantinya sang pemimpin mereka, Shogun terjelek di muka bumi dengan mitranya yang merupakan bajak laut keji. Aku dukung penuh kalian. Dua Bakayaro, hancurkan mereka. Bergeser ke panel selanjutnya, Queen berteriak meminta penjelasan apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang ada di pusat keributan masih tidak menyadari siapa dua orang yang menjadi biang masalah di tengah-tengah pesta. Bukankah mereka anggota kita? Ujar salah satu kroco bajak laut buas Kaido. Namun di antara semua yang ada di situ, ada seseorang yang mengenali Luffy meski dalam mode penyamaran. Namun orang tersebut masih bingung, bukankah Luffy saat ini dipenjara di tambang penjara Udon? Orang tersebut adalah DJ yang ada di pesta tersebut. Dialah Scratchmin Apu. Di saat Luffy dan Zoro kabur meninggalkan tempat keributan, Apu melaporkan situasi yang terjadi kepada Queen sambil berhip-hop ria. Sayang aku nggak bisa nyanyi, padahal pengen rasanya, biar kayak Bang Saikoji. Oke. Apu melaporkan kepada Queen bahwa sepertinya ada tikus yang berhasil kabur dari Udon. Tempat itu daerah kekuasaanmu kan? Jika informasi itu benar, ini akan menjadi berita yang sangat buruk. Intinya, coba periksa keadaan sekitar arena pertunjukan. Sepertinya kita kedatangan tamu spesial. Luffy si topi jerami dan Zoro si pemburu bajak laut, ujar Apu. Setelah mendengar laporan Apu, Queen berteriak, "Apa? Mereka menyusup ke sini? Mereka bagian dari generasi terburuk. Yo, pertunjukan macam apa yang ingin kau berikan kepada mereka?" ujar Apu. Kid yang berada di antara orang-orang di tempat tersebut bergumam, "Apu." Dia nampaknya masih menyimpan dendam terhadap orang yang diam-diam mengkhianati aliansi yang sempat terbentuk antara dirinya, Hawkin, dan juga si brengsek Apu. Di panel selanjutnya, setelah berpikir mengapa Luffy bisa kabur dari tambang penjara Udon, padahal laporan dari Babanuki atau All Might, situasi di Udon aman terkendali. Padahal kita ketahui bersama, All Might atau Babanuki memberikan informasi palsu setelah dirinya berhasil dijinakkan atau dibuat patuh oleh Otama dengan kemampuan Kibi Dangonya. Untuk menyelesaikan masalah atau kekacauan yang sedang terjadi, Queen membuat pengumuman bahwa hari ini mereka akan mengucap selamat tinggal pada seseorang. Karena hari ini Queen berjanji akan melenyapkan salah satu Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas Kaido dengan kedua tangannya sendiri. Sehingga dengan begitu akan tercipta kursi kosong yang dapat diperebutkan semua orang. Semua bersorak, bersemangat mendengar pengumuman yang Queen sampaikan, mengingat Tobiropo merupakan pasukan khusus yang berada hanya satu tingkatan di bawah All Star atau tiga bencana, yaitu dirinya bersama King dan juga Jack. Semua orang nampaknya akan ikut berkompetisi dalam perebutan kursi Tobiropo yang Queen katakan. Semua ikut kecuali para non-gifter, yaitu para waiter dan pleasure, yang nampaknya tahu diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Luffy dan Zoro yang berlari ke arah istana atau kastil kediaman Kaido dihadang oleh para pasukan Kaido yang nampaknya semuanya adalah pengguna smile atau buah iblis buatan. Ada smile ular, smile gorila, smile udang, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada yang terlihat seperti siluet monster bertanduk. Ada salah satu teman bertanya, "Apa itu?" Apa itu salah satu number? Maybe. Menarik, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan sedikit demi sedikit Oda ungkap. Berlanjut ke inti cerita kali ini, sang DJ, Scratchmin Apu yang kukatakan sangat misterius. Mulai dari kekuatannya, buah iblisnya, bahkan posisinya di dalam bajak laut buas Kaido. Itu sebagai apa? Bingung kan? Apa hanya sebagai DJ? Gak mungkin. Mengingat ia dikatakan oleh Hawkin sudah lama menjadi bagian bajak laut buas Kaido. Drake aja sudah jadi Tobiropo, sementara dalam deretan Tobiropo, nama Apu tidak ada. Dalam bagian dari All Star atau tiga bencana, tentu juga tidak ada. Dalam daftar headliner juga tidak ada. Dalam para number juga tidak.
Gipter tentu juga tidak. Fleischer ya nggak mungkin, apalagi Waiter. Sebenarnya posisi Scratchmin Apu sebagai apa? Apa dia yang sering disebut sebagai kartu asnya bajak laut buas Kaido? Sepertinya berat dan gak ada info pendukung. Tapi Apu ini sebenarnya spesial dan dekat dengan Kaido sih menurutku. Coba ingat siapa yang melaporkan kedatangan Number. Kemudian siapa yang melaporkan informasi bahwa Jack telah kalah dan tenggelam ke dasar laut. Semua itu Apu, dan dia nampak sangat akrab dengan Kaido. Untuk yang mau nanya kenapa Jack masih hidup padahal pengguna kemampuan buah iblis ketika dia jatuh ke laut, jawabannya ada di Fiverr Card Databook 11 yang menginformasikan bahwa Jack adalah manusia ikan. Baik Leo, kembali ke cerita. Seperti yang kukatakan terkait misteri kekuatan serta buah iblis Scratchmin Apu. Dan seperti judul dan apa yang biasa Apu katakan saat melancarkan aksinya, fighting music atau musik pertempuran. Banyak yang terkejut mengapa Luffy dibuat babak belur oleh kemampuan tersebut. Dan bahkan Zoro dibuat bersimbah darah juga oleh kekuatan atau kemampuan tersebut. Apa Luffy dan Zoro lemah? Siap-siap nanti banyak meme berhamburan, terutama meme Zoro. Cie ketebas. Cie ketebas lagi, ujar para pemuja Sanji. Kembali ke pertanyaan, mengapa Luffy dibuat babak belur oleh kemampuan tersebut? Dan bahkan Zoro dibuat bersimbah darah juga oleh kekuatan atau kemampuan Scratchmin Apu. Berdasarkan pengamatanku, kemampuan Scratchmin Apu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pukulan, yang kedua, tebasan, dan yang ketiga adalah ledakan. Seperti yang pernah ia lakukan saat di Pulau Sabaudi ketika berhadapan dengan salah satu admiral terkuat angkatan laut, Borsalino aka Kizaru. Kemudian di chapter terbaru kali ini saat menyerang Luffy dan juga Zoro. Leo, Scratchmin Apu sebelum menyerang lawannya, dia memainkan musik dengan menggunakan bagian-bagian tubuhnya, mulai dari giginya yang bagaikan tuts piano, lalu rahangnya yang bagaikan hi-hat cymbal drum, kemudian dadanya yang bagaikan sebuah genderang, dan lengannya yang bagaikan sebuah gitar dengan dawai-dawainya. Hal terakhir yang kusebutkan sebelumnya tidak Apu lakukan saat dirinya menyerang Kizaru. Leo, 3 kemampuan Apu yang kumaksud seperti ini. Pertama, serangan berupa pukulan seperti yang ia tunjukkan pada chapter kali ini kepada Luffy, berasal dari harmonisasi musik-musik dari bagian tubuhnya yang diakhiri dengan bunyi dawai gitar yang berasal dari tangannya. Buang. Kedua, serangan berupa tebasan seperti yang terjadi pada dada Zoro dan juga lengan Kizaru, merupakan harmonisasi musik-musik dari bagian tubuhnya yang diakhiri dengan bunyi rahangnya yang bagaikan hi-hat cymbal drum. Ketiga, serangan yang berupa ledakan seperti yang terjadi pada Luffy dan tubuh Kizaru hingga terlempar serta terbelah menjadi 2, merupakan hasil harmonisasi musik-musik dari bagian tubuhnya yang diakhiri dengan bunyi genderang dengan dada serta lengannya. Bam! Selain itu, sebagai info tambahan, Apu mengatakan, kalian masih ada dalam jangkauan seranganku. Berarti Leo ada batas jangkauan agar dirinya bisa menyerang lawannya. Kembali ke pertanyaan tadi, apa sebenarnya kekuatan atau kemampuan dari Scratchmin Apu ini? Apa ya? Berpikir. Kalau menurutku, dan jika boleh berteori, jadi seperti ini. Saat alat musik menghasilkan suara, di saat yang bersamaan, alat musik menciptakan tekanan udara dengan tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Analoginya seperti ini, coba letakkan sebuah botol minuman di depan sebuah speaker, kemudian bunyikan dengan nada tinggi speaker tersebut. Coba lihat apa yang terjadi. Botol itu akan terdorong, bukan? Itulah bukti ada tekanan udara yang dihasilkan dari sebuah alat musik. Kemudian, coba letakkan botol tersebut lebih jauh dari speaker tadi. Tidak terpengaruh, bukan? Nah,
Itulah bukti penjelasan dari kata-kata Apu bahwa kalian masih ada dalam jangkauan seranganku. Berarti Leo, ada batas jangkauan serangan Apu. Dan teori tentang tekanan udara tadi juga menjawab 3 jenis serangan Apu. 1. Bunyi genderang menghasilkan tekanan udara bulat besar yang menciptakan sebuah ledakan. Kedua, bunyi simbal yang beradu menghasilkan tekanan udara melintang yang menciptakan sebuah tebasan. Ketiga, bunyi dawai gitar menghasilkan tekanan udara lurus yang menciptakan sebuah pukulan. Nah, seperti itulah teori kekuatan atau kemampuan Scratchman Apu menurutku. Sementara untuk buah iblisnya mungkin berhubungan dengan musik. Diam-diam aja ya, jangan sampai ketahuan Oda Sensei. Ntar diubah pula dan teorinya dihempaskan ke bumi. Baik Leo, kita akhirnya tiba di ujung cerita. Di saat Scratchman Apu, sang bintang chapter kali ini bersiap menyerang Luffy dan Zoro. Seseorang yang tak terpantau dan tak terduga datang menyergap. Orang tersebut adalah seseorang yang sudah kecewa dan sakit hati karena sebuah pengkhianatan dari mitra aliansinya. Ibarat kata, aliansi ini kita umpamakan ikatan percintaan. Kemudian ada pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satunya. Tebak apa yang dirasakan oleh orang yang terkhianati. Itulah kira-kira yang Kid rasakan saat ini. Sehingga dengan penuh dendam dan amarah, Kid menerjang Apu. Dan Apu yang tak menduga-duga akhirnya menerima sebuah serangan andalan dari Eustace Kapten Kid, Bang Gibson. Mampus lu. By the way Leo, jurus-jurus Kid ini kebanyakan ada fang-fangnya. Kayak sebelumnya Fang Roten, kali ini Bang Gibson. Tapi aku belum nemu makna dari serangannya untuk sementara ya, jadi kita tunggu saja. Tapi ada sebuah hasil dari pencarianku, Bang Gibson. Gibson itu salah satu brand atau nama perusahaan gitar. Oke, akhir kata, ku ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua Leo. Jika ada salah kata dan perbuatan, Mimin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini. Terakhir, bantu aku membangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, serta komen pada kolom komentar. Sekian.